Halo Sobat Sehat, selamat datang di Teman Makan Siang. Pada siang hari ini gue ditemenin oleh Daniel dari AWCTC, seorang advokat muda. Nah kita akan ngobrol-ngobrol aja nih Dan, sambil kita makan. Posisi kita makan ada di rumah makan Bu Ida, di seberang stasiun Gondang Dia. Seperti lagu. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol soal iklan di media sosial, dan platform digital khususnya terkait dengan rokok. Ini katanya recommended di sini. Ini makanannya seru sih, kayak prasmanan gitu, bisa ngambil-ngambil. Kita kan tahu anak muda sekarang tuh sangat memanfaatkan media sosial ya Dan, terutama di berbagai aktivitas sehariannya. Menurut Kak Daniel sendiri, sejauh apa sih dampak iklan rokok digital terhadap perilaku anak khususnya di Indonesia? Mas ini berdampak ya, maksudnya kalau lu ya gampang aja, setiap hari lu buka Instagram, buka TikTok kan itu nggak bisa kita kendalikan ya, konten yang masuk tuh apa, tergantung algoritmanya. Betul. Jadi kalau misalnya memang lagi pas banget ketemu ada iklan rokok, dan ya itu pasti dilihat sama anak muda gitu, sama orang muda pasti mereka ngeliat, dan pasti ya namanya juga iklan ya, iklan kan memang tujuannya adalah menarik minat orang untuk beli atau untuk coba gitu kan. Jadi ya otomatis pasti dia berdampak. Gue yakin juga udah ada penelitiannya kok yang bilang kalau paparan iklan di media sosial itu meningkatkan kecenderungan orang muda untuk mulai mencoba merokok kayak gitu. Kalau Daniel sendiri, biasa kalau menggunakan media sosial tuh biasa untuk apa? Hiburan kah? Lebih ke informatif kah? Atau cari data? Tergantung waktunya ya. Kalau misalnya sambil lagi jam kerja gitu, otomatis kan misalnya nih kayak jam makan siang, ya gue scrolling tentu untuk mencari yang ngisi waktu kosong aja gitu, having fun aja, hiburan gitu. Tapi ada kalian juga misalnya barangkali stalking orang gitu kan, atau tentunya informasi sih juga, sumber informasi lah. Berarti cukup mengkhawatir juga ya, apalagi di sisi lain ada iklan rokok di situ ya. Kan kita nggak tahu ya, pengguna media sosial kan dari range umur usia dini sampai hingga dewasa gitu ya. Benar. Memang, dan ya fun fact-nya juga kan, kalau kita ngomongin konteks Indonesia, pengguna internet kita banyak banget ya, bahkan lebih banyak. Kalau gue nggak salah baca, pengguna internetnya itu 400 juta akun, sedangkan penduduknya cuma 280 gitu. Berarti kan banyak orang yang zaman sekarang second account, punya double akun, triple akun gitu. Kita juga nggak tahu ya second account sosial. Akun tuh buat apa ya biasanya? Iya, itu mah ya random aja kali gitu. Tapi maksudnya balik lagi, ya tentunya kalau misalnya kita ngomongin konteks iklan, sosial media tentu menjadi pasar yang menarik. Kalau misalnya zaman dulu kan kita ngeliat iklan di TV gitu ya. Kalau di TV kan jam tayangnya terbatas, tapi kalau di media sosial nggak ada batasan jamnya tuh. Misalnya ya udah lu upload jam 10 siang, orang bisa ngeliatnya jam 10 malam gitu ya. Itu dia tadi, nggak ada batasannya kan kalau kita di media sosial. Nah, di sini kan udah korelasinya ya. Sekarang udah ada aturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Jadi kalau nggak salah di pasal 446, 446 dan 447 dan yang mengatur itu. Itu sejauh mana sih tantangan dan implementasinya menurut Kak Daniel? Oke, jadi tadi gue sempat mention kalau misalnya di media sosial tuh sangat bebas gitu ya, dan nggak ada batasannya. Beruntungnya memang pemerintah kita gitu ya, pemerintah Republik Indonesia itu punya peraturan namanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, PP 28 2024 tentang dia ini peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi dia mengatur tentang ya pokoknya semua tentang kesehatan lah, dari profesi tenaga kesehatan bahkan sampai minuman berpemanis, dan juga pengendalian konsumsi produk zat adiktif atau yang biasa kita kenal dengan rokok gitu. Dan yang tadi Bang Tian mention, pasal 446 dan 447 itu mengatur tentang gimana sih harusnya iklan rokok itu di media sosial, situs web, dan juga aplikasi elektronik komersial. Nah, di pasal 446 itu tuh diatur tentang iklan rokok itu seharusnya dilarang di media sosial. Jadi seharusnya kalau lu buka Instagram sekarang,
karena peraturannya udah ada, itu kita udah nggak bisa lagi tuh ngeliat iklan rokok. Jadi kalau misalnya ada iklan rokok itu bisa aja kita bilang ilegal gitu, karena dia melanggar peraturan di media sosial. Tapi itu sekarang masih banyak banget ya. Masih makanya itu dia, walaupun pemerintahnya sudah baik gitu ya, udah punya ada peraturannya, tapi penegakannya, implementasinya masih menjadi PR gitu. Kita kan sering lihat juga ya, dan di iklan itu iklan rokok tuh dibungkus rokok dalam kan dengan gaya lifestyle ataupun dengan Betul banget. Atau bahkan podcast yang secara tidak langsung dia memamerkan atau mengiklankan brand tersebut. Betul. Itu termasuk iklan atau gimana tuh, Mas? Kalau misalnya kita mengacu lagi ke definisi iklan dan juga yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 28 itu, nanti mungkin boleh dilihat aja, Ya, ditampilin gitu ya. Ya. Editor siap-siap. siap. Jadi semua konten di media sosial, di Instagram, TikTok, Twitter, lain-lain itu, kalau dia ada bungkus rokoknya, itu termasuk iklan. Dan bahkan kalau di peraturannya itu dilarang memperagakan, terus juga menggambarkan, menampilkan anak dan sebagainya. Jadi konten review, konten endorse, konten podcast yang dia sambil nyebat itu pun masuknya ke dalam kategori iklan, dan itu seharusnya dilarang. Iya, apalagi sekarang lagi banyak ini ya, review terkait dengan quotes rokok supaya menarik orang. Apalagi sekarang kalau belinya yang mana nih ya? Dari segi harga yang murah sampai yang mahal gitu ya. Kalau di media sosial malah sekarang lebih ramenya, kalau yang gua lihat ya, itu rokok elektronik yang lebih banyak justru. Oh gitu. Pods yang vape kayak gitu, itu justru malah lebih banyak ya dibandingkan rokok konvensional. Iya, karena menurutku juga karena transisi anak muda tuh lebih ikutin tren. Betul. Dari yang gua sadari juga gitu ya, kalau rokok elektronik itu kan memang dia lebih banyak rasanya ya, variatif tuh rasanya. Iya. Itu justru memang sangat menarik minatnya orang muda gitu ya, dibanding rokok konvensional yang rasanya tembakau doang gitu. Kalau rokok elektronik justru memang lebih targetin anak muda lagi. Iya, balik lagi karena tadi platform yang digunakan di media sosial, karena memang menyasarnya anak muda dengan benar. Karena memang aktivitas anak muda melalui media sosial dan platform digital emang sekarang tidak bisa terlepas gitu ya. Benar banget. Dari pagi sampai sore, bahkan dari pagi ketemu malam sampai ketemu pagi lagi. Kayak sebelum tidur nih belum ngantuk ya kan, kita scrolling Instagram dulu. Iya. Bagaimana cara publik untuk mengenali ini iklan rokok atau enggak? Karena kan tadi terselubung ya. Kecuali memang bener-bener nih gua menjual produk tertentu, mempromosi produk tertentu. Kalau ini misalnya dalam kita ngobrol ada produknya atau ada brandnya terpampang kecil gitu, bagaimana sih kita dapat mengenalinya? Dan yang pasti ya gua rasa kita juga udah harusnya udah aware ya, karena kan yang mengiklankan produk di media sosial itu kan nggak cuma rokok ya. Iya. Jadi kita udah aware nih, oh ini ada bentuk-bentuk iklan, bentuk-bentuk endorse gitu. Macam-macam gitu ya. Ada kayak misalnya nih lagi ngobrol nih ada brand apa gitu di sini, cuma layar gitu, itu kan termasuk mengiklankan gitu. Ada brand tap in gitu istilahnya. Otomatis itu juga termasuk iklan. Oh, gitu. Jadi termasuk iklan ya? Iya, dan berarti itu dan sebenarnya juga sebagai masyarakat gitu ya, kita punya andil untuk, karena salah satunya melalui podcast ini gitu ya, gue membantu pemerintah untuk menyebarkan bahwa ada loh peraturan tentang larangan iklan rokok di media sosial. Nah, di platform media sosial itu mereka juga sudah menyediakan pelayanan aduan gitu, kayak misalnya kalau misalnya lo lihat konten nih, bisa lo report, terus laporin deh kalau ini konten tuh mengandung iklan rokok gitu, itu laporin, nanti bakal ditindak sama mereka, karena ya itu tadi by regulation secara peraturan itu udah dilarang. Tapi sejauh ini implementasinya gimana, Dan? Berarti kita harus ramai-ramai gitu mereport konten ini atau gimana biasa teknisnya? Sepengetahuan Daniel. Nah, itu teknisnya adalah seharusnya kan pengelola media sosial ini kan dia aware gitu ya sama peraturan terbaru gitu ya. Gue nggak tahu salahnya di mana, apakah memang pemerintahnya yang nggak sosialisasi atau kurang atau gimana. Seharusnya ketika peraturan pemerintah itu sudah disahkan, itu udah bisa langsung diimplementasi tuh larangan. Jadi
misalnya si pengelola media sosialnya bisa menyesuaikan dia punya privacy policy untuk nggak ada iklan rokok lagi misalnya. Dan dia sekarang zaman udah canggih lah ya, udah ada AI yang bisa identifikasi mana sih yang termasuk iklan rokok, mana yang dia menampilkan rokok dan sebagainya, karena di peraturan itu lu nggak boleh menampilkan Iya, betul. batangnya, bungkusnya, Nah. memperagakan dan sebagainya. Tadi kan bicara kita kan sebagai pengguna medsos bisa melaporkan atau mereport. Mm-mm. Itu kan manual banget dan Benar, sistemnya nggak ada gitu yang mendeteksi. Gue nggak tahu sistemnya sekarang kayak gimana, tapi sebatas yang gue tahu, selain memang kita sejauh ini sifatnya masyarakat itu adalah lebih ke penguatannya itu tadi ya, kayak lebih ke pengawasannya gitu ya. Selain tadi lu bisa report langsung di platformnya, pemerintah juga punya kanal namanya aduankonten.id, itu dikelola sama Komdigi. Jadi kalau misalnya ada konten-konten pelanggaran, lu bisa laporin tuh langsung ke Komdigi, nanti mereka bakal tindak. Selain lu ngelaporin juga, mereka sebenarnya punya tim khusus orang-orang di Komdigi yang setiap hari kerjanya monitoring iklan-iklan, konten-konten di media sosial, apakah dia comply sama peraturan yang ada atau dia melanggar. Kalau misalnya melanggar ya bakal ditindak sama si Komdigi-nya, kayak gitu sih. Sebenarnya belum terlalu terimplementasi dengan baik ya, karena memang aturannya sudah ada, namun masih berjalan secara manual. Iya, itu dia kendalanya. tadi. Peraturannya udah ada, enforcementnya gue rasa sih ya kurang gitu ya. Enforcement bahasa Indonesia-nya apa ya? Nanti subtitle aja ya, subtitle ya. Iya, iya. Enforcementnya kurang dan juga sistemnya masih manual gitu. Kalau ya gue boleh saran sih, justru memang seharusnya yang paling mudah dan paling gampang adalah karena pemerintah yang punya Iya, betul otoriter gitu ya, otoritas untuk mengatur, Iya. karena namanya pemerintah. Ya udah, pemerintah tinggal ayo sosialisasi lagi yang lebih kencang kepada pengelola platform sosial media ini, misalnya Meta gitu, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ayo dong, Komdigi, Kemenkes gitu menghimbau Meta untuk comply sama PP 28 ini supaya mereka bisa mengubah sistem algoritmanya dan pelarangan atau monitoring bahwa pencegahan sama iklan rokoknya itu nggak keburu udah diposting dulu. Jadi ketika orang mau iklanin rokok, Jadi ada tanda kutip verifikasi, nih, ada tahapannya terlebih iya, dahulu. jadi secara sistemik, secara sistem gitu ya, bukan ketika ada pelanggaran baru kita ngelaporin kayak gitu. Itu mau sampai kapan gitu kan. Aku pernah dengar ya, Dal, kalau kita punya konten dan kita mau ngiklanin di ads, itu kan ada verifikasi juga ya. Benar, Kalau nggak benar. salah, kalau kontennya terkait dengan tembakau itu agak sensitif. Iya. Jadi di hide ataupun di ada notifikasi bahwa konten ini mengandung apa gitu. Nah, itu dia. Mungkin nggak tahu juga ya, apa mungkin memang sistemnya yang masih tidak sebagus itu gitu ya, masih ada kebocoran gitu, atau memang justru mereka yang mengiklan ini sudah lebih pintar dari sistemnya gitu. Bisa jadi. Kayak bisa jadi kan kayak tadi dia cuma nempelin naro tab nih di sini terus ada logonya kayak gitu. Itu kan iklan. Atau dia sekedar cuma merokoknya gitu, ada menampilkan adegan merokok yang iya. secara peraturan dilarang, tapi ya secara sistemnya itu belum kedetek sebagai itu mengiklankan gitu. Iya, iya. Padahal mereknya udah jelas, terus juga dari kata-katanya kita bisa ngeliat kalau dia menarik orang atau ayo beli gitu, misalnya mempromosikan toko dan sebagainya. Iya, berarti balik lagi itu kan iklan terselubung ya. Iya. Dalam konten atau misalnya Iya. vlog atau makanan dan sebagainya. Betul. Kamu kan sebagai ini advokat muda ya, terutama di LCTC. Apa sih kamu harapkan peran anak muda, terutama dalam hal kalau kita bicarakan terkait dengan iklan media sosial dan platform digital ya? Kalau menurut gua, misalnya as a personal gitu ya, secara pribadi tentu yang bisa kita lakukan sebagai orang muda, bagian dari masyarakat adalah ya tadi itu melaporkan. Semakin sering kita melaporkan, misalnya satu konten nih dilaporin sama 1.000 orang gitu, itu kan berarti menunjukkan bahwa oh ini something yang memang urgent dan perlu ditindaklanjuti gitu kan. Semakin kita nge-push sistemnya untuk berubah, semakin cepat perubahan itu bisa terjadi gitu. Dan selain itu ya juga kalau misalnya gue di AWCTC ya, kita mengadvokasi pemerintah, kita marahin terus Kemenkes, marahin Komdigi, ayo dong lu kerja, ini peraturan pemerintah perlu
tindak lanjutnya diimplementasi, urusin dong kayak gitu. Itu sih yang gue lakuin. Tapi selama ini dorongan teman-teman LCTC ke Komdiji maupun ke Kementerian Kesehatan Iya. belum berdampak secara signifikan. Ya kita udah nyoba beberapa kali gitu ya, kita ketemu sama perwakilan dari Kementerian Kesehatan, perwakilan dari Komdigi. Ya pemerintah masih lamban ya untuk Iya. merespon sama barangnya mereka gitu, peraturan Iya. pemerintah ini kan barangnya mereka gitu. Tapi ya udah peraturan udah jadi, tapi mereka mungkin menganggap oh kerjanya selesai gitu ya. Jadi lamban pergerakannya. Makanya kita terus mendorong mereka untuk bisa gitu sih. Oke. Menarik sih kalau kita bicara media sosial, targetnya anak muda, kita secara manual sama-sama mereport. Jadi butuh effort juga ya. Kita juga Jadi kalau ya, dimulai sedikit belum tentu bisa di take down. memang nggak bisa kalau kita sebagai masyarakat orang muda yang membuat perubahan itu gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan bagian kita yang sudah aware terhadap peraturan itu, kita laporin, kita ngadu gitu ya. Iya. Tapi ya tentu sebagai pemerintah yang punya otoritas lebih tinggi itu untuk ya bergerak gitu, pastikan bahwa sistemnya adapt sama peraturan yang sudah dibuat kayak gitu. Jadi kalau pemerintahnya nggak gerak, ya kitanya udah gerak nih. Iya. Tapi mau sampai kapan kalau pemerintahnya Iya, tetap iya. diem-diem aja atau tetap lamban, mau sampai kapan itu bakal selesai masalahnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton podcast Teman Makan Siang pada hari ini di Rumah Makan Wida. Semoga teman-teman dapat insight yang baru dan kita sama-sama mendorong Kementerian Kesehatan maupun Komdiji terkait dengan larangan iklan di media sosial dan platform digital sesuai mandat PP 28 tahun 2024.